Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Aryana dengan NIM C1410124117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita mengolah data untuk menemukan seleksi individu dengan yang terbaik dari beberapa family. Jadi yang pertama, kita langsung mulai aja. Di sini kita udah mendapatkan 30 data, yang data ini didapat dengan hasil pengukuran ikan yang kita lakukan di praktikum minggu kemarin. Lalu kita blok dulu, kita urutin dari terbesar ke terkecil, pencet sort and filter, pilih large to small, pilih yang continue, sort. Nah, kalau misalnya udah urut, kita cari rata-ratanya dengan cara sama dengan average dengan mengeklik atau ngeblok si rata-rata tadi, si panjang yang udah didapat. Hasilnya 14,7. Lalu di hasil seleksi ini kita memilih 10 terbaik aja, di copy, lalu disalin. Oke, next. Nah, buat di seleksi family ini terdapat beberapa family yang dimana kita harus mencari rata-rata per family dulu. Caranya sama, kita blok, sort and filter, biar diurutin dulu dari terbesar ke terkecil, lalu average, ini blok lagi, enter. Ini sama, family B-nya juga caranya kita sort dulu dari terbesar ke terkecil, lalu kita cari rata-rata. Pokoknya untuk mencari rata-rata ini, kalian gak boleh nge-skip dalam ini ya, dalam perurutan dari terbesar ke kecil karena itu berpengaruh sama hasil. Ini kita ituin ke satu angka di belakang koma. Ini juga sama. Sort rata-rata average. Enter. Nah, next, di between family ini kita mengambil rata-rata yang terbesar dari di antara family A, B, dan C. Nah, jadi di antara A, B, C ini kita memiliki family B karena apa? Karena memiliki rata-rata yang paling besar, sehingga itu bisa mengindikasi bahwasannya family B ini memiliki individu yang paling bagus di antara A dan C. Kita langsung aja blok, salin, Ctrl C, lalu tempel ke between family dengan klik kanan 1, 2, 3 ini. Lalu kalau misalnya between family ini kita mengambil masing-masing 10 dari per family karena between family ini mengindikasi bahwasannya kita harus memberikan beberapa perwakilan dari per masing-masing family biar rata gitu ya guys. Ini kita salin-salin aja masing-masing 10. Udah. Udah kan? Next ke babak ketiga. Nah, di sini sama aja untuk memiliki family A kita urutin dulu. Wait. Udah. Average. Terus ini diambil yang 10 terbesar aja. Udah, kita cari rata-ratanya lagi untuk memperkecil apa ya, individu perseleksian. Hmm, ini kalau misal nyari persebarannya itu sama dengan stdef. Ini kita blok lagi panjangnya udah kita cari 10 gitu. Lalu ketemu hasilnya dan kita ke satu angka di belakang koma. Nah, udah. Kalau misal G1 ini punya rumusnya sendiri yaitu norm inf run rata-ratanya. Ini rata-rata di F4 biar terkunci. Lalu ini salah guys. Ini gini. Nah, koma stdef-nya klik F4 lagi biar kekunci. Lama ya. Nah, baru ini. Bentar. Ya, kok benar, udahan. Apa ini nggak usah? Selalu stuck di sini. Bentar ya, guys. Tadi udah bisa loh. Maaf, maaf, guys. Kita ulang aja mungkin ya. Sama dengan norm. Koma ini F4. Nah, maaf ya guys, agak lupa. Kita blok aja sampai ini. Karena ini mengindikasi bahwasannya ini tuh nilai random buat kita bisa menentukan G1 aksennya. Yang kalau misal G1 ini nggak perlu diurutin nggak apa-apa, tapi kita kontrol ini apa namanya maksudnya kayak salin lagi terus paste di G1 aksen. Tapi yang G1 aksen ini harus diurutin karena nanti kita mau kunci biar angka itu nggak berubah jadi random lagi. Nah, udah rata-ratanya yaitu sama dengan average. Average ini oke. Oh, bentar guys, ini kita itu dibilang satu dibilang koma jangan lupa. Ini juga. Masuk seleksi kita ambil paling. Kok belum urut? Maaf guys, ini harus diurutin dulu. Kan tadi udah ngurutin deh. Oh, ada kesalahan guys, maaf ya. Ini maaf banget guys, maaf. Jadi ini tuh disalin gini. Jangan pakai Ctrl V, tapi pakai yang ini. Nah,
Soalnya beda guys, ya. Nah, makanya aku tadi mention bahwasanya kalian nggak boleh ngepasnya nggak boleh pakai Ctrl V, tapi harus yang klik kanan. Ini ulang. Ini mau urutin dulu. Ini urutin dulu. Udah kalau misal urut average. Udah, kita ambil 10 terbaik seperti biasanya. Ctrl C, pastinya jangan kayak tadi karena itu bisa membuat kesalahan ya teman-teman. Udah. Rata-ratanya. Aduh ini agak cepat ya guys karena pokoknya kalian udah tahu kan kalau misal nyari rata-rata itu kayak gini, nggak bakal berubah step ke stepnya karena masih di fase yang sama. Ini juga diambil dari sini. Next. Rata-ratanya ambil dari yang G1 ini. F4 jangan lupa koma. SNF. F4 jangan lupa tutup kurung. Eh, kejauhan guys. Nah ini kita copy. Udah. Kita urutin. Kalau udah urutin, komanya jangan lupa ya guys karena dua kali bilang koma. Dari rata-ratanya average lagi sama kita enter. Dipilih 10, dipilih lagi buat koma rata-rata average. STDF. Tuh persebarannya udah mulai kelihatan ya perbedaan di antara G1 dan G2. Aku selesaiin G3 dulu baru aku jelasin. Biar kalian juga enak ya ngelihatnya atau itunya. Ini rata-rata. Duh, salah lagi. F4, koma, F4. Duh, kenapa lagi nih? Nah, udah. Kita ituin lagi. Terus kita copy. Kita salin. Urutin jangan lupa. Nanti kayak kesalahan tadi yang aku, tuh kalian udah bisa lihat kan kalau misal kesalahan sedikit pun bisa mempengaruhi hasil yang signifikan. Average. Hasil seleksi sama dengan average. Oh, dari sini deh, maaf. Nah, udah dapat persebarannya per family. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwasannya semakin besar G, maka persebarannya itu semakin kecil. Karena apa? Karena kalau misalnya udah G ketiga itu pasti persebarannya makin kecil sehingga seleksi individu itu bisa sangat signifikan karena keberagaman perikan itu udah mulai kelihatan gitu di G3. Sedangkan kalau misalnya di G2 itu masih beragam-ragam dari spesies berbeda. Sedangkan kalau misalnya G1 ini masih umum sehingga dari persebarannya aja udah kelihatan bahwasannya G1, G2, K3 itu makin mengecil dan menandakan bahwasannya G3 itu paling paling seragam dalam penyeleksian individu. Next, kita ini udah dapat. Ini kita giniin aja kali ya. Biar sama. Nah, kalau misal dari G0 itu, cara ngitungnya adalah sama dengan G1 kan, berarti G1 pencet ini, dalam kurung sih, dalam kurung, dikurang G0, dibagi G0 kali 100. Nah, kalau misal G2 berarti sama dengan dalam kurung G2 kurang G0 lagi, bagi G0 lagi, kali. Udah, kalau misalnya ini sama dengan G3 dikurang G0, dibagi G0, kali 100. Dah, apa nih? Oh, nggak kurang. Nah, kalau misal udah, pokoknya tuh kalau misal G0 itu, apapun kalau misal kita mau menghitung G3 harus dikurangi dari G awal, karena dia untuk membandingkan dari G awalnya. Tapi kalau misal dari G1 itu beda lagi. Sama dengan, kalau misal G1 dikurangnya sama G0, tapi kalau misal G2 nanti dikurangnya sama G1, karena perbandingan itu -1. Jadi kalau misal kita menghitung G2, berarti dikurang 1 dibandingin sama G1. Tuh teman-teman, kali 100. Nah ini misal G2 nih, G2. Aduh salah. G2 dikurang G1 kan, dibagi G1 lagi. Dikali 100. Ini sama deh, sama dalam kurung G3 dikurang G2 dibagi G2 dikali 100.
Nah, udah. Nah, kalau misal pembulatan itu, kita memiliki rumus lagi nih teman-teman. Bahwasannya, ini tuh diurutin dulu, diurutin. Nah, kalau misal udah, kita ini dulu. Enggak usah deh, kan nanti pembulatan di sini. Sama dengan, round dari rata-rata ini, berarti B1. Bener, round kan? Oh, bentar guys, ada kesalahan lagi. Pokoknya tuh, ini pembulatan. No, ini pembulatan juga ya guys. Nah, gini. Nah, benar 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 gini guys. Nah, nanti di ukurannya ini, kita tulis ulang kembali pembulatannya, tapi yang double nggak boleh ditulis double. Misal 19,7. Terus 19,6 kan ada 4 tuh harusnya. Kita tulis satu aja. Perwakilan gitu 19,5. Ya salah. Di sini 19,5, 19,4, 19,3, 19,2. Nah, jumlahnya ini sama dengan countif dari semua ini, koma, ini. Dah, tuh. Kalau misal 9,6 berarti sama dengan countif di blok sama pembulatannya, koma, dipilih yang 19,6 aja. Tutup kurung. Ya, ini kepencet tadi ya, ke drag ya. Salah. Ini harus. Eh, ya gimana sih ya? Nah, sama dengan countif yang 19,5 berarti di drag, koma, 19,5. Maaf ya guys. Kok kayak gini sih? Tadi perasaan udah bisa deh. Kita ulang aja lah ya guys. Ah, astagfirullahaladzim, sabar. Pokoknya tadi guys, ini kesalahan kayak ada salah gitu loh. 19,6-nya. Udah. Ih, kok spill sih? Tadi bener loh guys. Gini aja deh. Nah, ulang. Sama dengan countif. Jadi blok. Kok ngedrag sih? Sama dengan. Duh, ngalamin waktu nih. Nah, sama dengan countif mana? Pokoknya tuh gitu ya guys. Di blok, koma, sama dengan countif. Di blok, koma, sama dengan countif. Maaf ya guys, ini masih pemula Excel. Di blok semua, koma, sama dengan countif. Ini gini semua, koma. Dah, ini bener kan? Nah, kalau misal X-nya itu sama dengan average dari pembulatan. Dah, ini sama dari pembulatan di blok Y. Nah, kalau misalnya Y ini merupakan modus terbanyak dari jumlah terbaik itu ditambah 1. Jadi, 3 tambah 1 sama dengan 4, karena modus terbanyak itu di 19,6 ada 3, tambah 1, 4. Kalau misalnya ini itu sama dengan 0. Dah, kita lanjut, kita drag si ukuran sama jumlahnya ini. Insert, recommend cards, scatter, oke. Nah, ini, aduh, ini seleksi, gitu. Udah, select data, add. Nah, series X-nya bisa kalian drag dari sini. Y-nya hapus dulu sama dengan. Y-nya juga drag sampai sini. Oke. Oke. Oke, guys. Ininya. Bentar, kita drag lagi. Harusnya muncul gitu sih. Muncul garisnya. Tadi aku coba bisa kok. Nah, ini dia cara membacanya itu berarti dari setelah garis kuning ini kita bisa mengambil individu tersebut karena udah apa ya udah diidentifikasi bahwasanya individu tersebut bagus. Sedangkan kalau misalnya di belakangnya si kuning ini berarti mengindikasi bahwasanya ikan yang diseleksi itu masih belum bagus dan perlu pemeliharaan untuk kembali.